Yang pertama, kita masuk melalui website gkicoyudan.org/registrasi. Kita isi setiap pertanyaan yang diberikan kepada kita. Kita bisa memilih ibadah yang akan kita hadiri. Kemudian kita isi nama lengkap. Dalam contoh ini ada seseorang bernama David. Kemudian isi jenis kelamin, alamat lengkap, usia, nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dan kita perhatikan dengan seksama. Apakah kita sedang dalam keadaan sehat selama 14 hari terakhir? Kita tidak mengalami sakit seperti batuk, flu, demam, atau penyakit lainnya yang diharuskan istirahat oleh dokter. David sedang dalam kondisi sehat. Apakah Anda memiliki komorbid atau sakit bawaan, contoh diabetes mellitus, hipertensi, jantung, gangguan paru, ginjal, dan autoimun? Dalam contoh ini David tidak memiliki sakit bawaan. Apakah dalam 14 hari terakhir Anda pernah berpergian keluar Solo Raya, antara lain Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri? Kota-kota tersebut masuk di dalam area Solo Raya. Jika kita tidak pernah pergi keluar dari area tersebut, maka kita menjawab tidak. Sebagai contoh, saya bertempat tinggal di Sukoharjo, namun saya bekerja di Surakarta atau kota Solo. Maka saya tetap menjawab tidak karena masih berada di dalam area Solo Raya. Namun jika kita pernah berpergian keluar dari kota-kota ini, misal saya bertempat tinggal di Surakarta, kemudian satu waktu saya pergi keluar kota, yaitu ke Semarang, dan kemudian kembali lagi ke kota Solo, maka saya harus menjawab, ya, saya pernah pergi keluar area Solo Raya. David dalam contoh ini tidak pergi keluar area Solo Raya. Apakah dalam 14 hari terakhir Anda pernah berkunjung ke rumah sakit? Silakan dijawab sesuai dengan kondisi kita dan riwayat perjalanan kita. Jika Anda seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan, silakan menjawab di bagian yang ketiga ini. Saya seorang tenaga medis. David tidak pernah pergi ke rumah sakit dalam 14 hari terakhir. Pertanyaan terakhir, yaitu untuk kaum wanita, silakan juga dijawab sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah Anda sedang dalam kondisi hamil atau menyusui? Lalu kemudian pertanyaan terakhir, apakah Anda bersedia mengikuti protokol kesehatan selama berada di GKI Coyudan? Ya, saya setuju dengan cara mencentang kotak di sebelah kiri. Kemudian kita mendaftar. Pendaftaran berhasil, kita mendapatkan nomor tempat duduk yaitu nomor 12. Kita yang akan hadir di dalam ibadah minggu besok, silakan menunjukkan nomor tempat duduk ini kepada petugas pencatat kehadiran dan kita duduk sesuai dengan nomor yang sudah disediakan. Simpan data registrasi ini dengan memfoto atau screenshot dan ditunjukkan kepada petugas pencatat kehadiran. Anda juga dapat melihat penjelasan protokol kesehatan dan pesan pastoral di menu yang ada di atas ini. Mari kita melihat kasus yang kedua. Seseorang mendaftar di dalam ibadah tanggal 16 Agustus, ibadah yang pertama. Nama lengkap, saya ambilkan contoh. Seseorang di sini bernama Marta. Jenis kelamin wanita, alamat diisi seperti biasa, alamat lengkap. Usia, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Dalam contoh berikut ini, Marta sedang atau pernah mengalami sakit dalam 14 hari terakhir. Ia mengalami batuk dan flu. Maka dari itu, Marta menjawab di dalam jawaban yang kedua. Saya pernah sakit dalam 14 hari terakhir. Apakah Marta memiliki komorbid atau sakit bawaan? Ia tidak memilikinya.
Apakah Marta keluar dari Solo Raya dalam 14 hari terakhir? Tidak. Lalu apakah Marta pernah berkunjung ke rumah sakit? Karena ia sedang sakit, maka ia pernah berobat datang ke rumah sakit. Lalu karena Marta seorang wanita, apakah ia sedang dalam kondisi hamil atau menyusui? Dalam contoh ini, ia tidak sedang hamil ataupun menyusui. Lalu ia menjawab setuju untuk mengikuti protokol kesehatan. Ketika mendaftar, Marta akan mendapatkan informasi bahwa untuk sementara Marta dimohon untuk mengikuti ibadah secara daring atau online. Mengapa demikian? Karena Marta mengalami satu kondisi atau beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan atau syarat kesehatan yang diminta oleh gereja. Marta pernah mengalami kondisi tidak sehat dan juga melakukan kunjungan ke rumah sakit. Majelis Jemaat memahami kerinduan kita untuk datang beribadah. Namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, kami merekomendasikan Anda untuk mengikuti ibadah secara daring. Silahkan mendaftarkan kembali diri Anda pada kesempatan ibadah yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini ketika mendaftar belum bisa hadir karena belum memenuhi syarat kesehatan, Bapak Ibu bisa mendaftar kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Kami merindukan Bapak Ibu bisa datang dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya panduan ini dapat menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus memberkati.